اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. ثم قال الشارح الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وقد ساق الإمام ابن القيم في حال الأرواح الأحاديث الواردة في هذا وتوسع في ذلك بأسانيدها وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. Baik, di dalam penjelasan bab ini jemaah sekalian, penulis yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala membahas dua hal. Yang pertama yaitu tentang keimanan bahwa seorang muslim meyakini melihat Allah pada hari kiamat. Ini melihat wajah Allah pada hari kiamat. Mereka melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka. Yang kedua masalah yaitu hisab. Yang dimaksud dengan hisab di sini bahwa Allah bertanya kepada setiap manusia pada hari kiamat, ya, dengan banyak pertanyaan, bila hijab, tanpa hijab, ini langsung, wala turjuman, dan tanpa penterjemah. Kemudian beliau menyatakan di sini pensyarahnya hafizahullah, di antara masalah akidah penting yang agung dalam Islam yaitu kita meyakini dan menetapkan bahwa orang mukmin akan melihat Allah yaitu Rabb mereka pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Iya, sebagaimana seorang di dunia ini bisa melihat bulan waktu bulan purnama apabila tidak ada awan, kan bisa melihat dengan mudah, ya kan, tanpa berdesak-desakan. Begitu pula nanti melihat Allah Azza wa Jalla itu tanpa berdesak-desakan dan tanpa sakit matanya. Begitu pula sebagaimana melihat matahari di pagi hari, ya, tanpa ada awan, yang tidak sakit mata orang melihat matahari itu di pagi hari ketika terbit matahari. Adapun dalil tentang masalah ini disebutkan di sini hadisnya, bahwasanya hadisnya itu mutawatir. Hadis itu mutawatir, dinamakan mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian yang meriwayatkan dari sahabat dari kalangan tabi'in itu banyak. Begitu pula dari kalangan atba'ut tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in itu banyak, sehingga dinamakan mutawatir. Ya, tentang bahwa Allah, ini orang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di situ dibahas tentang kenikmatan surga, maka diantaranya membahas dengan panjang lebar dengan sanad-sanadnya yang mencapai derajat mutawatir bahwa orang muslim mukminun akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Nah, ثم قال حفظه تعالى: وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه
akhir surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, nadhiratun bid-dhad minan nadhrah wa hiya al-baha'u, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ila rabbiha nadhirah bid-dhad ay bi absariha tanzuru ila Allah azza wa jalla, yatana'amuna bidzalika ashadda mimma yatana'amuna bi na'imil jannah. Kemudian pensyarah menjelaskan bahwa ada kelompok yang ahlul dhalal, orang sesat dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, ya, itu membantah dan menolak ru'yah ini, bahwa Allah tidak bisa terlihat pada hari kiamat. Maka apa yang mereka ini kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka ini adalah mereka ini sesat dalam masalah ini. Sebab dalilnya mutawatir sebagaimana tadi disebutkan hadis, begitu pula ayat. Nah, di antara ayat dalil-dalil Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ini orang-orang yang beribadah pada Allah di dunia, mereka akan mendapatkan husna. Husna di sini maknanya jannah, syurga. Wa ziyadah, ziyadah di sini ditafsirkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah menafsirkan ziyadah di sini maknanya yaitu melihat wajah Allah pada hari kiamat. Di antara ayat yang jadi dalil masalah ini yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka ini, bagi ahlul jannah, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau di surga, semuanya ada. Dan waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan lagi, yaitu al-mazid di sini adalah melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan dan kelezatan yang tertinggi bagi ahlul jannah adalah berlezat-lezat memandang wajah Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan berdoa setiap sebelum salam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan memandang wajahmu, dan rindu, aku minta kepadamu ya Allah rindu untuk berjumpa denganmu fi ghairi dharra'in, tanpa dalam keadaan bahaya pada diri sendiri dan tanpa membahayakan orang lain. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membacanya juga sebelum salam, ketika salat. Kemudian juga dalam surat Al-Qiyamah, wujuh yawma idzin nadhirah, pada hari kiamat ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah itu artinya dari nudrah itu al-baha, itu bahagia, berceria, senang, ya, berseri-seri. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ahlul jannah waktu melihat Allah Azza wa Jalla itu semuanya gembira, semuanya berseri-seri. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah golongkan kita semua ke dalam golongan mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kau mengetahui di wajah mereka itu ada nadrah, yaitu berseri-seri dengan penuh kenikmatan karena melihat Allah Azza wa Jalla. Ila rabbiha nadhir, tadi sudah disebutkan, dha di sini maksudnya melihat dengan mata kepala mereka, melihat Allah. Mereka bersenang-senang, berlezat-lezat memandang wajah Allah. Itu kelezatan tertinggi ya kawan. Ibnu Qayyim menjelaskan
di dalam kitab itu Ahadil Arwah ila Biladil Afrah, bahwa memandang wajah Allah itu lezat. Ya. Karena salah satu kelezatan itu bukan hanya makan dan minum, tapi dengan melihat itu ada kelezatan. Ada sebagian orang ya ikhwan senang melihat pemandangan dan dia merasakan kelezatan di situ. Hobinya melihat pemandangan. Apa itu? Ketika matahari mau tenggelam itu apa namanya? Atau mau terbit? Iya, sampai dibelan-belani berangkat jam 1 malam ya nang Gunung Bromo untuk cuma lihat matahari terbit. Bagi dia itu kelezatan yang luar biasa. Ya. Kalau bagi apa namanya? Bujangers ya, biasanya dia senang melihat calon istri. Ya kan? Dia ketika nazar melihat istrinya itu, calon istrinya, senangnya luar biasa. Ya apa itu? Senang. Itu merasakan apa? Lezat. Ya sudah nikah sudah. Ya. Kalau disetujui, dia juga mau, ya sudah menikah. Begitu aja jamaah. Dia saking lezatnya memandang calon istrinya itu sampai gak berkedip. Ya. Kalau melihat calon istri saja, ya istri juga lah ya kawan. Antum lihat istri antum lah ya. Itu merasakan kelezatan, apalagi melihat wajah Allah Azza wa Jalla, itu puncaknya kelezatan di surga. Lanjut. ثم قال حفظه تعالى هذا في القرآن الكريم في سورة المطففين قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون عن رؤية الله فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل وذلك لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به وصدقوا رسله فآمنوا به ولم يروه في الدنيا فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم قال تعالى جزاء وفاقا. Baik. Kemudian di antara dalil Al-Qur'an Al-Karim yang dijadikan dalil oleh para ulama ahli sunnah bahwasanya Allah akan dilihat oleh kaum muslimin di akhirat, itu ayat dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali janganlah kamu kafir, sesungguhnya mereka itu orang kafir itu mereka dihijab dari Rabb mereka, yakni dari melihat Allah pada hari kiamat. Bagaimana memahami ayat ini? Apabila orang kafir dihijab, ditutup, sehingga mereka tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla, maka ini menjadi dalil bahwa orang mukmin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Dia dari segala kekurangan dan dari segala tandingan, wa ta'ala, dan maha tinggi ya zatnya dan kedudukannya dan kekuasaannya. Sebab orang mukminin mereka di dunia beriman kepada Allah Azza wa Jalla padahal tidak melihatnya. Ghaib ya, termasuk perkara ghaib itu beriman dengan Allah Azza wa Jalla padahal belum pernah kita melihat Allah. Maka ya, mereka beriman dengan Allah padahal belum pernah melihat dengan mata kepala mereka di dunia. Maka itu menjadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka beriman dengan Allah Azza wa Jalla padahal belum melihat dengan mata kepala itu, tapi beriman dengan Allah itu berdasarkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Mereka beriman dengan Allah, membenarkan utusan Allah dan juga membenarkan wahyu. Maka Allah muliakan nanti di surga, sehingga Allah menampakkan dirinya di hadapan ahlul jannah, sehingga dilihat oleh ahlul jannah ya, sebagai kemuliaan dari Allah untuk ahlul jannah. Adapun orang kafir, ketika mereka kafir di dunia
ya, maka Allah hijab dari melihat Allah pada hari kiamat sebagai balasan untuk mereka karena kekafiran mereka. Kata ulama ahli sunnah, orang-orang Mu'tazilah yang tidak beriman dengan bahwasanya orang Islam nanti melihat Allah pada hari kiamat, fahum ahra, mereka lebih pantas untuk dihijab, terancam dengan ayat itu. Nasallahu alaihi wasallam. Lanjut. ثم قال حفظه تعالى ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قالوا وهذا دليل على أن الله لا يرى نقول نعم هذا في الدنيا لأن الواقعة هذه حصلت في الدنيا نحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا فموسى سأل أن يراه في الدنيا قال الله جل وعلا لن تراني يعني في الدنيا والنفي بلن لا يقتضي التحديد بل هو نفي مؤقت فهو لن تراني يعني لن تراني في الدنيا وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. Baik. Di antara syubhat orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak akan terlihat pada hari kiamat, mereka pakai dalil Quran. Itu surat Al-A'raf ayat 143 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a Musa limiqatina. Ketika datang Nabi Musa, ya, sesuai dengan perjanjian dengan kami untuk datang di mana? Di Bukit Tur, ya, di Saina Mesir. Maka wa kallamahu rabbuh, maka Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Maka Nabi Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, perlihatkan dirimu kepadaku sekarang, aku ingin melihatmu. Maka Allah menjawab, qala lan tarani, maka Allah menjawab, kau tidak akan bisa melihatku selama di dunia. Itulah makna ayat ini. Walakin anzur ilal jabal, tapi lihatlah wahai Musa kepada gunung, yakni gunung Tur. Fa in istaqarra makan, ini jika dia masih ada di tempatnya, maka kau akan bisa melihatku. Ternyata gunung itu hancur waktu itu, ya, sehingga Nabi Musa pingsan. Ini waktu Allah menampakkan di hadapan gunung itu hancur. Nah, ketika gunung itu hancur, maka Nabi Musa pingsan. Dan memang tidak bisa. Ya ikhwan, kenapa ya ikhwan? Sekarang ini Allah tidak bisa terlihat. Iya, karena Allah Azza wa Jalla memiliki cahaya di wajahnya, yang apabila hijab antara Allah dengan makhluk, yaitu nur itu cahaya. Di hadapan Allah itu ada cahaya. Apabila hijab cahaya ini dibuka, diangkat, maka seluruh makhluk itu akan terbakar. Tidak ada yang sanggup di dunia sekarang ini melihat wajah Allah, tidak ada yang sanggup, terbakar. Hatta para anbiya wal mursalin. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya, naik terus Sidratul Muntaha terus sampai pada titik ketinggian. Di situ Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat 5 waktu. Nabi ditanya oleh para sahabat, apakah kau melihat Allah ya Rasulullah? Nur ara. Saya hanya melihat nur. Itulah cahaya, hijab antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Lah terus bagaimana nanti pada hari kiamat? Kata Ibnu Qayyim, Allah akan memberikan kekuatan kepada mata ahlul jannah untuk bisa melihat wajah Allah sehingga tidak terbakar. Itu nikmat. Kalau sekarang belum, ya,
Ini kata orang-orang Mu'tazilah menunjukkan bahwa Allah tidak bisa terlihat. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, betul memang tidak bisa dilihat di dunia sekarang ini, nggak bisa. Sebab kejadian itu waktu itu di dunia. Kita sepakat bahwa Allah tidak akan bisa terlihat di dunia sekarang ini. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya di dunia, maka Allah menjawab, lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku, yakni selama di dunia. Karena kata lan di sini ya tidak menunjukkan selama-lamanya, tapi peniadaan kau tidak akan bisa melihatku itu maksudnya sementara, yaitu di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Malik dalam Al-Kafiyah Syafiyah, ya, mengatakan, wa man yara nafya, barang siapa yang berpandangan bahwa nafi yaitu kalimat lan tidak akan di situ diyakini sebagai mu'abbada selama-lamanya, ini dunia akhirat, faqaluhu urdud, maka katakanlah atau perkataan dia itu tertolak, ya, atau tolaklah perkataannya. Justru wasiwahu fa'duda, justru pendapat yang mengatakan bahwa lan di sini bukan selama-lamanya, itulah yang harus kau dukung, yaitu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa lan di sini bukan selama-lamanya dunia akhirat, tapi maksudnya selama di dunia saja. Berdalil والدليل أيضا أن الله قال في اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، أي طلبوا الموت، فدل على أن اللام ليست للنفي المؤبد. هذا هو مقتضى اللغة العربية وهو مقتضى ما دل عليه القرآن. Masya Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di dalam ayat lain bahwa lan itu tidaklah artinya selama-lamanya. Itu ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 94 dan setelahnya. Fatamannawul maut in kuntum sadiqin wa la yatamannahu abada. Yani jika kalian wahai Yahudi merasa benar dengan kalian itu menyembah Uzair, kemudian kalian kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian walaupun demikian kalian merasa benar, fatamannawul maut in kuntum shadiqin, silakan kamu berangan-angan dan minta kematian kalau kamu merasa benar, jika kamu jujur. Wala yatamannahu abada, mereka di dunia tidak mungkin akan minta mati kepada Allah, ya, tidak berani mereka minta mati karena mereka akan mati dan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya lan di sini mereka tidak akan minta mati selamanya, maksudnya di dunia, tapi di akhirat orang kafir akan minta mati. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengisahkan perkataan penduduk neraka, ya, wanadau, penghuni neraka memanggil siapa? Pimpinan apa? Malaikat yang menjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, mintalah, jadi sebaiknya Rabb mematikan kami saja. Di situ menunjukkan bahwa orang kafir di neraka minta mati. Kenapa minta mati ya ikhwan? Nggak tahan, diazab di neraka itu nggak tahan mereka. Bahkan dalam riwayat, ya, di kitab ini apa namanya, Ibnu Katsir, apa namanya, An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, di situ dibawakan riwayat bahwa orang-orang kafir di neraka itu memanggil nama Allah, ya Hannan ya Mannan,
selama 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'uddu. Yang mana satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Selama 1000 tahun orang kafir di neraka memanggil Allah, ya Hannan ya Mannan, wahai Allah yang maha penyayang dan maha pemberi. Maka Allah jawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimu, diam kalian, jangan bicara. Ya, ini juga mereka minta mati. Apa jawaban dari Allah? Innakum makithu, kalian tetap tinggal hidup di neraka selama-lamanya, diazab. La yamut fiha wala yahya, mereka tidak mati di neraka itu dan tidak bisa hidup dengan enak. Jadi mereka minta mati. Maka di situ menunjukkan bahwa lan di sini dalam surat Al-Baqarah bukanlah selama-lamanya sampai akhirat, karena nanti di akhirat mereka akan minta mati. Ini dalil yang sangat bagus ya Tuhan, menunjukkan bahwa penting seseorang kalau ingin paham Al-Quran dan hadis, dia harus belajar bahasa Arab. Dia harus belajar bahasa Arab supaya mengerti makna kata. Lanjut. Qalu aidan mimma yadullu ala anna Allah la yura qawluhu ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Naqulu lahum hadha laysa nafyan lirru'ya wa innama huwa nafyun lil idrak. Ma qala la tarahul absar qala la tudrikuhu wa nafyul idrak ghairu nafyin ar-ru'ya. Fal absaru tarahu lakinnahu la tudrikuhu, yani la tuhitu bihi. Fal idraku huwa al-ihatatu billahi jalla wa ala, fahum wa in ra'awhu fil jannah la yuhituna bihi subhanahu wa ta'ala. Fal manfiyu huwa al-idraku alladhi bima'na al-ihata, fahiya tarahu lakinnaha la tudrikuhu, lakinnaha tarahu bimujibil adillah. Wal jam'u baina an-nususi wal wajib idza hasala syai'un min al-ikhtilafi baina an-nusus famahma amkana al-jam'u fayujma' bainaha. Wahada wadihun walhamdulillah. Ya, ada lagi syubhatnya orang Mu'tazilah yang menolak bahwa Allah bisa dilihat oleh muslimin di surga. Itu ayat dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya mata-mata manusia tidak bisa menguasai tentang Allah secara hakiki, ya. Sedangkan Allah bisa menguasai seluruh pandangan manusia dan makhluknya yang punya mata. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwa makna ayat ini idrak berbeda dengan ru'yah. Ya, bahwa makna idrak di sini berbeda dengan ru'yah di dalam bahasa Arab. Di sini Allah menafikan idrak, bukan menafikan melihat dengan mata. Karena makna idrak itu al-ihatatu billah jalla wa ala, itu betul-betul menguasai tentang semua sifat Allah secara hakiki, dan itu memang tidak mungkin. Karena Allah tidak memberitakan tentang semua sifatnya secara hakiki kepada utusannya. Tapi kita meyakini apa yang Allah sampaikan, ya, tentang sifatnya, nama dan sifatnya, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Ya, ahlul jannah ketika melihat Allah azza wa jalla la yuhituna bihi, tidak bisa menguasai sepenuhnya secara hakiki. Subhanallah. Karena Allah azza wa jalla maha sempurna dalam segala sifat, tidak mungkin bisa diketahui oleh makhluknya. Maka di sini yang dinafikan oleh Allah adalah idrak, itu menguasai tentang seluruh sifat Allah dengan secara hakiki, itu tidak mungkin bisa makhluk itu. Nah, ini yang dinafikan adalah idrak, bukan ru'ya, bukan melihat. Maka di sini
Kata Syekh bahwasanya apabila ada ayat atau hadis yang sahih seolah-olah bertentangan, maka usahakanlah kita menempuh thariqatul jam', yaitu mengumpulkan, menyatukan. Karena tidak mungkin ada pertentangan ayat antara ayat maupun dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa kalamul wahyi la yatanaqad abadan bal yufassir ba'dahu ba'dan. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatruku al-ayata al-ukhra fa hadha min ahli az-zayg. Qala ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالقرآن يستدل به كله كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا لأن الله نفى عنه الاختلاف قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Di sini ada satu kaidah penting ya jamaah, bahwa Ahlussunnah menyatakan bahwa semua dalil Quran dan hadis itu tidak ada yang bertentangan. Walhamdulillah. Kalau misalnya ada orang mengatakan ada pertentangan, itu dia salah paham. Dia nggak paham deh, ya, sehingga menganggap ada pertentangan dalil Quran dengan hadis atau antar ayat. Justru ayat itu menafsirkan ayat yang lain, hadis menjelaskan ayat. Inilah yang benar, tidak ada pertentangan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dalam semua bab, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah muamalat, dalam masalah syariat, dalam masalah akhlak, itu mengumpulkan semua dalil dalam setiap bab. Tidak mengambil sebagian dalil terus membuang sebagian dalil, tidak. Tapi mereka menyimpulkan setiap bab setelah mengumpulkan semua dalil. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya ahlul bid'ah disebut oleh Allah. Bagaimana ahlul bid'ah itu? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan yang muhkamat mereka tidak mau pakai. Untuk apa mereka mengambil sebagian ayat dan menolak sebagian ayat? Ibtigha al-fitnah, untuk menghendaki adanya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wabtigha ta'wil, dan untuk mentakwil. Takwil itu mengartikan makna satu kata dalam Al-Quran atau dalam bab sifat kepada makna yang jauh. Yang dekat gak diambil, tapi yang jauh diambil. Nah, ini mereka. Iya. Maka Quran semuanya dan juga hadis istadallu bi, diambil sebagai dalil semuanya. Karena apa? Kullum min indi rabbina, karena semuanya dari Allah Rabb kita. Jangan diambil sebagian, ditolak sebagian, jangan, ambil semuanya. Inilah yang diucapkan oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang dalam ilmu. Karena Al-Quran itu menafsirkan ayat yang lain, begitu pula hadis menjelaskan ayat. Tidak ada pertentangan, alhamdulillah. Tidak ada pertentangan. Contoh ya kawan, dalam hadis itu ada berbunyi man massa dzakarahu falyatawadda. Sahih di situ. Terus ada hadis lagi, innama huwa bud'atun minka. Zakarmu itu bagian daripada anggota badan, seperti tangan, kaki. Hadis yang pertama
Apa yang dipahami? Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Falyatawadda, wudulah. Hadis yang kedua menunjukkan apa? Tidak membatalkan wudu. Bagaimana ini para ulama mengumpulkan dua hadis ini? Begini, dua-duanya sahih. Makna mas di situ, man massa dzakarahu, ini menyentuh zakarnya sampai keluar madhi maksudnya. Ya jelas batal wudu. Faham maksudnya? Ya? Kalau cuma apa menyentuh saja, biasa saja, ya mungkin ada semut apa gitu, ya diselentik semutnya di kono. Nah itu tidak batal ya, tidak batal wudu. Barangkali ada semut cili, ya nakal dia, naik ke zakarnya orang itu. Lalu dibuka sarungnya selentik ini apa namanya. Nah itu batal nggak itu? Nggak batal. Jadi yang dimaksud dengan batal menyentuh kemaluan itu apabila sampai keluar madhi. Yang tahu madhi ya kan? Sudah itu sudah ya. Kalau keluar madhi batal wudunya. Oleh karena itu tidak ada pertentangan dalam dua hadis. Itu satu cara mengumpulkan dua hadis, dua dalil yang seolah-olah bertentangan. Lanjut. فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة تجد في السنة ما يفسرها فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليك القرآن ولله الحمد القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه لا يتعارض ولا يتناقض إنما التعارض في أفهام البشر. Ya, apabila seorang muslim dia memiliki kesulitan ya memahami ayat, ketahuilah bahwasanya ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contoh, wa ma adraka mat-tariq. Apa Allah menjelaskan? An-najmu tsaqib. Tahukah kalian apa at-tariq itu? Itu adalah bintang yang terang. Ya. Wa ma adraka ma al-qariyah. Wa ma adraka mal qariyah. Al-qariyah, mal qariyah. Wa ma adraka mal qariyah. Allah menjelaskan setelah itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Al-Qariyah itu nama kiamat, dan setelah itu Allah menjelaskannya dengan bagaimana peristiwa pada hari itu. Itulah makna ayat menafsirkan ayat. Yang kedua, jika tidak mendapati di dalam ayat yang lain, maka kita lihat di sunnah. Ya, karena hadis itu menafsirkan Al-Quran. Contoh, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Tata cara sholat dari takbir sampai salam di mana? Di hadis. Nggak ada di Quran. Tata cara sholat, bacaan sholat dari takbir sampai salam nggak ada ya kawan. Adanya di mana? Di hadis. Maka hadis menjelaskan isi Al-Quran atau menjelaskan ayat. Ya, wa atuz zakat, bayarkan zakat. Apa saja ansibatuz zakawat, nisab zakat. Kemudian apa saja jenis zakat itu ada di mana? Di sunnah, dijelaskan dengan detail, ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak ada di sunnah, maka ada penjelasan dari sahabat. Contohnya ayat yang berbunyi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Aw lamastumun nisa, atau kau menyentuh wanita, maksudnya istri,
Kau tidak mendapati air untuk mandi, maka tayamumlah dengan tanah yang bagus. Nah, apa tafsir Ibn Abbas tentang ini? Aula mastumun nisa, ai al-jima'. Jadi menyentuh wanita di situ maksudnya apa? Kata Ibn Abbas, jima'. Antum tahu jima'? Sudah, ya. Itu kalau nggak tahu baru tak tafsirkan nanti, gitu ya. Ya. Nah di sini jelas karena kalimat lamasa au lamastum, lamasa yulamisu, itu ada dari kedua belah pihak saling menyentuh. Maksudnya di situ adalah jima. Jadi bukan cuma salaman tok. Ada istri salaman sama suaminya, salaman atau cipika-cipiki, batal nggak wudhunya? Enggak lah, kecuali keluar madhi. Cipika-cipiki ini rodok nemen, nah itu baru batal. Bel ya kawan. Ya, apa ada pertanyaan? Adzan dulu, betul. Baru kita lanjutkan sedikit karena ini mau selesai. Tafadhal iqra ya. Baik, paragraf terakhir. Qauluhu wa huwa yuhasibuhum bila hajib wa la turjuman. Ay fi yaumil qiyamah 'inda al-hisab yakhlu al-'abdu bi rabbih wa yuhasibuhu Allahu 'ala a'malihi bi lughatihi allati yafhamuha al-'abdu
ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس لأن اللغات كثيرة. Iya, jadi di penggalan yang kedua di sini penulis menyatakan waktu itu di hari kiamat, ya, di padang mahsyar Allah menghisab kaum muslimin. Ya, adapun orang kafir yu'maruna ilan nar, suruh kumpul dengan sembahan terus dimasukkan neraka. Adapun orang Islam itu ditanya masing-masing, ya, tanpa hijab berarti melihat. Jadi di sini diambil dalil bahwa Allah bisa terlihat waktu hisab. Jadi berbicara itu langsung dengan Allah. Allah berbicara tanpa hijab berarti nampak wajah Allah waktu itu di hari hisab. Hisab itu pertanyaan, ya, apa yang dihisab orang-orang muslim? Amalnya. Ya, ini ada yang hisabnya ringan. Hisabnya ringan itu, ya, ini Allah mengatakan kamu pada hari ini melakukan ini, melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Iya ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan waqad satartuha 'alaika fid dunya, aku sudah tutupi dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan aku hari ini aku ampuni. Kamu tak ampuni hari ini. Itu. Ya. Dan ya jamaah, pertanyaan juga pada hari kiamat itu banyak. Nah, ini hisab yang keras, yaitu ditanya tentang kenikmatan, ditanya tentang umur, ditanya macam-macam, ya, nasallahu selamat al-afiyah, ditanya tentang ilmu, tentang harta, ditanya segala kenikmatan. Nah, itu tanpa penterjemah. Penterjemah jelas karena Allah bisa berbicara dengan bahasa kita masing-masing. Antum sekarang pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Maka Allah akan berbicara, bertanya dengan bahasa Indonesia. Begitu ya jamaah. Apa manfaat kita belajar ini ya ikhwan? Ya, manfaatnya ya kita harus persiapkan diri kita di dunia ini dengan ilmu dan amal saleh, dengan jawaban-jawaban ya yang benar. Jangan sampai keliru jawabannya pada hari kiamat. Dan itu harus dengan talabul ilm, dengan amal saleh, belajar akidah supaya kita tidak celaka pada hari kiamat. Dan kita membicarakan ini supaya kita persiapan dengan amal saleh sebanyak-banyaknya dan tobat dari segala dosa, karena kita tidak ingin mati membawa dosa. Ya, kita ingin selesaikan dosa-dosa itu di dunia saja, selesaikan, karena berat kalau kita membawa dosa pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah terima semua amal saleh kita. Allahumma inna nas'aluka bisairi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.